Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ares Farm Durian Premium. Salam sukses petani durian Indonesia. Di video kali ini kita akan coba sharing atau berbagi pengalaman tentang apa saja perawatan yang telah kita lakukan terhadap pohon kita ini. Dimulai dari usia selesai tanam hingga saat ini di usia kurang lebih 1 tahun 7 bulan. Walaupun cara ini sudah banyak sekali dibahas di channel-channel lain, tetapi di video ini kita sudah coba kemas dengan cara yang lebih mudah untuk dipahami, dan hasilnya telah kita praktekkan juga di kebun kita ini. Silakan teman-teman simak video ini, jangan di skip agar tidak ada langkah-langkah yang terlewatkan. Baik, langsung saja. Pertama kali adalah penyiraman rutin. Dimulai dari waktu baru tanam hingga usia 6 bulan tanam, itu adalah masa pohon durian harus tercukupi kebutuhan airnya. Saat pas musim kemarau, bahkan hampir tiap hari kita lakukan penyiraman di waktu sore hari. Penyiraman ini sangat penting ya, bahkan tanaman durian ini banyak yang mengatakan sangat membutuhkan air tetapi tidak suka tergenang air. Makanya di saat penanaman bibit kita agak tinggikan sedikit dengan membuat gundukan seperti ini. Agar saat hujan air tidak bisa menggenang di dekat pohonnya, yang bisa menyebabkan busuk akar dan tumbuh kembangnya jamur. Yang kedua, pemupukan rutin. Kita melakukan pemupukan pertama kali di saat pohon telah berusia kurang lebih antara 3-4 bulan tanam. Kita biasa gunakan organik dan anorganik. Organik kita gunakan koe sapi atau kerbau dalam karung saja, yang ditaruh dekat pohon dengan jarak lebih kurang 50 cm dari pangkal batangnya. Waktu itu kita biarkan saja lebih kurang 3-4 bulan agar kohe tersebut terfermentasi ya. Nah, ini sedikit tips ya bagi teman-teman di saat kita menaruh kohe di dalam karung. Jika diangkat, seringkali kita temukan ada banyak rayap di bawahnya. Itu mudah sekali mengatasinya. Itu cukup kita taburkan saja furadan atau kurater di bawah karungnya. Itu sudah kita buktikan. Besoknya kita lihat rayap sudah tidak ada lagi. Oke, kembali pada kohe yang masih dalam karung. Setelah kurang lebih 3-4 bulan baru kita tabur di sekeliling tajuknya. Tandanya kalau kohe itu sudah bisa kita tabur ialah dengan sudah banyaknya ditumbuhi gulma, rumput-rumput liar, dan karungnya sudah mulai agak lapuk ya teman-teman. Itu tandanya sudah bisa kita taburkan di sekitar pohonnya, tidak perlu ditimbun.
Pengocoran dengan EM4 juga pernah kita lakukan. Caranya difermentasi dahulu. Ini contohnya. Ini yang telah kita fermentasi. Khusus untuk cara fermentasi EM4 ini hingga jadi seperti ini, nanti kita akan coba buatkan videonya juga ya teman-teman. Oh ya, untuk pupuk anorganik yang kita gunakan ialah pupuk seimbang saja, seperti NPK 16-16-16. Bisa digunakan merek Mutiara, Tiara Nila, Tawon, mungkin banyak lagi. Yang ketiga, perawatan yang telah kita lakukan ialah penggemburan tanah dan pembersihan rumput-rumput liar di sekeliling pohon ini. Ini juga sangat penting, terutama penggemburan tanah. Kita sudah buktikan efeknya akan sangat terlihat pada pertumbuhan durian kita. Setelah penggemburan, kita tabur kapur dolomit juga ya. Kapur dolomit ini sangat bermanfaat menjaga keasaman pH tanah di sekitar perakaran pohon kita ini. Kita melakukan penggemburan tanah kira-kira 3 bulan sekali, tergantung kondisi tanah, terkadang bisa lebih cepat. Biasa untuk penaburan kapur dolomit kita tidak lakukan di setiap penggemburan tanah ya. Ini kalau pas musim hujan saja. Biasanya kalau musim hujan, tanah akan cenderung turun pH-nya ya teman-teman. Itulah fungsinya kita menambahkan dengan kapur dolomit agar pH tanah di sekitar pohon kita ini tetap netral. Yang keempat, penyemprotan rutin 2 kali dalam 1 bulan. Ini kita seling-seling ya teman-teman, antara insektisida dan fungisida. Walaupun kalau dicampur bisa menghemat waktu dan tenaga, tetapi menurut kita kalau dicampur hasilnya akan kurang efektif terhadap hama tanaman kita. Khusus bagi teman-teman yang belum paham apa beda insektisida dan fungisida, secara peruntukannya insektisida adalah bahan senyawa kimia yang dapat mematikan semua jenis serangga seperti semut, ulat, dan lain-lainnya. Kalau fungisida biasa untuk membasmi penyakit pada tanaman yang disebabkan oleh virus dan jamur. Mungkin untuk perbedaan insektisida dan fungisida, silakan teman-teman googling saja. Kalau dibahas di sini durasinya akan jadi sangat panjang. Oke, penyemprotan yang kita lakukan 1 kali 2 minggu. Kalau dengan fungisida kita tambahkan 1 sendok
makan gandasil daun dan perekat 1 sendok makan juga. Setelah 2 minggu berikutnya penyemprotan dengan insektisida. Khusus untuk penyemprotan insektisida kita tidak campur gandasil daun lagi ya teman-teman, kita gunakan perekat saja. Terakhir yang kelima, pemangkasan dan pengurangan ranting-ranting yang tidak penting. Seperti ini. Seperti ini. Ini adalah bekas-bekas yang sudah kita pangkas. Fungsinya agar cahaya matahari bisa leluasa masuk. Karena kalau cahaya matahari susah masuk di sini, ini akan menjadi lembab. Akhirnya pohon kita akan sangat mudah terserang hama penyakit. Sebelum pemangkasan sebenarnya harus kita pahami juga kalau pohon durian itu buahnya tidak di ujung rantingnya ya teman-teman, tidak sama seperti mangga, alpukat, rambutan, dan lengkeng. Untuk itulah kita tidak perlu memelihara ranting-ranting terlalu banyak, sebab kalau terlalu rimbun bisa juga menghambat pertumbuhan cabang yang akan kita pelihara. Tempat untuk menggantung calon buah nantinya. Namun tetap usahakan pemangkasan jangan sampai terlalu ekstrim ya teman-teman. Nah, demikianlah cara perawatan pada pohon durian kita ini. Semoga bermanfaat, khususnya bagi teman-teman yang hobi berkebun, terutama tanaman durian. Terima kasih telah menonton video kita. Apalagi yang masih bertahan di menit ini, kita ucapkan banyak terima kasih. Salam sukses, sehat selalu, dan dimudahkan segala urusannya oleh Yang Maha Kuasa. Amin. Oke, sampai jumpa di video kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.